kita tadi sudah menyembah Tuhan bersama-sama, kita sudah menikmati hadirat Tuhan bersama-sama, dan selanjutnya kita akan tanya-tanya dikit ya sama narasumber kita malam hari ini tentang apa sih artinya penyembahan, dan kita akan belajar bersama-sama tentang arti penyembahan dan bagaimana cara kita menyembah Tuhan dan bagaimana caranya kita supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan, pribadi Tuhan itu sendiri. Amin. Nah, untuk selanjutnya kita akan dengar dari Bang Herdi ya tentang apa sih penyembahan gitu. Nah, kita akan belajar dan dengar dari Bang Herdi dulu. Kepada Bang Herdi kami persilakan. Penyembahan. Sebenarnya kata ini nggak perlu lagi untuk kita pelajarin ataupun bedah. Mengapa? Karena seharusnya penyembahan sudah menjadi hidup kita. Ada quotes yang bilang gini, penyembahan adalah gaya hidup. Ya, tetapi sampai di level tertentu, penyembahan bukan menjadi gaya lagi, tapi akan menjadi hidup kita. Apa itu penyembahan? Buat saya pribadi, penyembahan adalah sebuah hubungan. Jadi nggak jauh-jauh, nggak usah pusing-pusing, sederhananya penyembahan adalah sebuah hubungan. Kita menyembah Tuhan artinya kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Kalau kita menyembah, Tuhan bilang, Yohanes bilang kayak gini, kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah, gimana kita bisa tahu? Nah, kalau kita lihat dalam Yohanes 4 ayat 23, kita buka dulu dasarnya ya. Sedikit aja. Yohanes 4 ayat 21 sampai 23, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kau menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Nah, kalau kita lihat di awal tadi kita udah pahami bahwa penyembahan adalah sebuah hubungan. Mengapa hubungan? Karena gini, kalau kita perhatikan baik-baik, dasar dari sebuah penyembahan adalah pengenalan. Tanpa pengenalan yang benar, kita nggak akan bisa menyembah. Dan kita tidak akan tahu siapa yang kita sembah. Nah, sekarang seberapa banyak dari antara kita yang mengenal Tuhan? Ada orang yang mengenal Tuhan itu hanya sebagai penolong. Ya, mungkin pada waktu dia dalam kesesakan, Tuhan tolong dia. Mungkin dia langsung terlintas angkat pujian ini mungkin. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Kenapa? Karena dia mengalami pertolongan Tuhan. Dia angkat pujian itu. Nah, bagaimana dengan orang yang mengalami kesembuhan dari Tuhan? Ya bisa aja dia akan angkat pujian, mungkin mujizat itu nyata, atau sungguh ku percaya, bisa aja. Kenapa? Karena mengenal Tuhan dari perbuatan-perbuatan Tuhan. Mengenal Tuhan melalui tangan Tuhan. Mungkin tangan itu bisa bicara tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Nah, bagaimana mengenal Tuhan itu dengan pribadinya sendiri? Perlu yang namanya keintiman. Mau gak mau kita harus bergaul intim dengan Tuhan.
Gimana itu? Gimana caranya bergaul intim dengan Tuhan? Ya mau nggak mau mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Nggak usah jauh-jauh. Pada saat kita memulai aktivitas kita ngapain? Pegang handphone? Atau berdoa? Atau cari Tuhan dulu? Nah, sekali lagi, bergaul intim dengan Tuhan itu nggak berbicara rajin ke gereja. Iya, tentu saja. Tapi dasar dari sebuah penyembahan adalah pengenalan. Artinya gini, kita akan sering ketemu sama orang yang kita kenal. Kita nggak akan mungkin ketemu orang nggak kenal-kenal. Itu rasanya ada sesuatu yang salah. Tapi kalau kita ketemu, semakin sering ketemu, makin kenal. Kita tahu apa yang dia suka, kita tahu apa yang dia nggak suka. Nah itu. Jadi penyembahan nggak jauh dari kata hubungan. Gitu Kak. Amin, terima kasih. Jadi tadi kita sudah dengar dari Bang Herdi ya, penyembahan itu kita tidak akan bisa menyembah Tuhan kalau kita tidak kenal pribadinya. Nah, kalau kita cuma mengenal Tuhan itu dari perbuatan-perbuatan yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Nah, ketika kita mengalami sesuatu dan Tuhan tidak, pertolongan tidak ada, kita akan mulai mengatakan Tuhan tidak menolong saya gitu, Tuhan tidak ada. Nah, seperti itu. Nah, jadi benar tadi bahwa kita harus mengenal pribadinya Tuhan itu sendiri. Dari mana kita bisa mengenal pribadinya Tuhan? Ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, mari kita mulai koreksi diri kita, perbaiki diri kita, sikap kita, perbuatan kita sehari-hari, supaya benar-benar kita seperti apa yang dikatakan oleh Ayub ya. Kalau dulu kita mendengar Tuhan, mengenal Tuhan itu dari perkataan orang, dari kata orang, dari kesaksian orang lain. Mari kita mulai mengenal Tuhan itu karena kita mengalami Tuhan itu sendiri. Nah, itu yang akan membuat kita semakin kuat dan semakin semakin bisa bertahan di saat-saat situasi yang sekarang sedang tidak baik. Amin. Ketika kita bertemu dengan Tuhan gitu loh, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, pasti akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Amen. Jadi pastikan saat kita menyembah Tuhan, pastikan kita ketemu dengan Tuhan, bukan ketemu yang lain ya, ketemu dengan Tuhan supaya hidup kita dipulihkan. Nah, selanjutnya kita akan dengar dari Bang Herdi penjelasan tentang bagaimana kita menjadikan hidup kita ini sebagai penyembahan, supaya bukan hanya sekedar nyanyi ya, mungkin kita semua bisa nyanyi ya kan, suara kita bagus apa segala macam, tapi tidak sekedar itu gitu loh. Tapi bagaimana kita benar-benar membuat hidup kita itu sebagai penyembahan gitu loh, yang berkenan bagi Tuhan. Mari kita dengar dari Bang Herdi. Saya teringat kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Tiba-tiba tadi kelintas, langsung saya buka Daniel 3:17-18. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya, di sini semua orang disuruh untuk menyembah patung yang dibuat raja. Tapi 3 anak muda yang hebat ini menyembah Tuhan. Dia nggak mau sujud kepada ini, kepada patung yang dibuat sama raja. Apa yang saya mau sampaikan di sini? Ditolong Tuhan, gampang sekali kita bilang Tuhan itu baik. Nah, apa yang terjadi ketika kita merasa ditinggalkan? Ketika kita merasa nggak ada pertolongan? Ketika kita merasa pintu semua tertutup? Masihkah kita menyembah Tuhan? Saat nggak ada jalan yang terbuka di depan kita, kita lihat semua itu nggak ada harapan lagi, masihkah kita datang sujud menyembah Tuhan? Atau apakah kita menyembah Tuhan hanya karena ada sesuatu yang kita cari? Seperti yang saya sampaikan di awal, kita datang mencari tangan Tuhan, mencari pertolongan Tuhan, itu bagus. Lebih dari itu, yang terpenting kita harus mencari wajah Tuhan.
Cari pribadi Tuhan itu sendiri. Apa bedanya Tuhan dengan tempat-tempat yang lain yang kita memujanya, kita dapatkan sesuatu. Kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam atau ingin mengenal perbuatan-perbuatannya? Oke, kalau cara seharusnya tidak ada cara yang baik untuk cara yang pas, cara yang bukan pas ya apa ya, cara yang seharusnya ya untuk memuliakan Tuhan tadi gitu ya Kak. Gak ada harusnya cara yang hanya salah satunya zamar ya, ada 7 kata Ibrani, salah satunya zamar itu dengan alat musik ya, dengan bernyanyi tentunya. Jadi bagaimana dengan orang yang gak bisa nyanyi sama sekali atau gak bisa main musik? Apakah mereka gak boleh menyembah Tuhan? Oh bukan. Jadi bermain musik dengan alat musik hanya salah satu arti kata penyembahan. Nah, gimana dengan yang gak bisa main musik? Nah, gimana caranya? Apakah Tuhan hanya mau bawa orang ke surga hanya yang bisa main musik? Tentu saja tidak. Dengan segenap hidup kita, apa yang kita punya, dengan berdiri mungkin kita menghormati Tuhan, mengakui Tuhan satu-satunya Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, gak ada yang lain. Itu juga penyembahan. Ada beberapa orang nyanyi juga fales, tapi ketika dia worship, ya Tuhan bekerja dengan tersungkur. Ada satu hamba Tuhan yang dia bilang dia nggak bisa tersungkur lagi karena ada masalah dengan lututnya. Nah, bagi kita yang bisa tersungkur di hadapan Tuhan, akui semuanya. Tuhan, bukan karena kekuatanku, tapi Engkau yang berdaulat atas hidupku. Engkau yang mengambil alih atas semua yang kukerjakan, atas semua hidupku. Itu juga penyembahan di hadapan Tuhan. Di mana-mana saya share cerita ini. Suatu kali ada seorang penginjil yang datang ke sebuah tempat. Ya, dia datang memberitakan Injil. Kemudian dia melaksanakan tugasnya, melayani Tuhan, dan semakin besar pelayanannya dan makin berkembang. Dan kemudian pemerintah setempat mulai memberitahu kepadanya, kamu jangan lagi beribadah ya kepada Tuhan, jangan buat ibadah KKR dan sebagainya. Oke, lepaskan. Kemudian dia berhenti? Enggak, dia nggak berhenti, dia terus lagi, terus sampai akhirnya dia ditangkap lagi. Dia ditangkap lagi dan kemudian dikasih tahu, kalau kamu lakukan ini kamu akan kita kenakan sanksi. Dia dikeluarkan. Apa yang terjadi? Dia berhenti? Enggak, dia nggak berhenti. Dia ditangkap lagi karena kegerakan yang besar. Tuhan melawat tempat itu. Sudah tahu apa yang terjadi? Ketika ditangkap, dia kakinya dipotong. Plak. Baru dikeluarkan. Udah, sana jangan lagi lakukan itu. Dia berhenti? Enggak. Semakin besar Tuhan melawat tempat itu. Dia ditangkap lagi. Benar. Dan tangannya mulai dipotong. Nah, sekarang tanganmu dipotong kan, kamu gak bisa bikin apa-apa lagi. Dilepaskan. Kemudian semakin besar, semakin dahsyat. Dia ditangkap. Wow. Dan lidahnya dipotong. Kamu gak bisa ngomong apa-apa lagi. Gak bisa lagi kamu. Dan dia dipenjara sampai saat itu. Gak dikeluarkan. Sudah tahu apa yang terjadi? Dia dengan mulutnya dia menulis satu kalimat yang ada di dinding itu. Dia bilang gini, Tuhan, kalau boleh aku berguling dari sini sampai ke sana, berguling-guling, karena dia gak punya tangan, gak punya kaki lagi. Bolehkah Tuhan anggap itu sebagai penyembahan? Wow. Kita yang masih punya organ lengkap, punya tangan, punya kaki, punya lidah,
untuk memuji memuliakan Tuhan? Kenapa nggak kita pakai semuanya untuk memuliakan Tuhan? Kenapa nggak kita pakai semua itu untuk kemuliaan Tuhan? Saya teringat Roma 12 bilang kayak gini, karena itu saudara terkasih, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkan seluruhnya hidup kita. Kadang-kadang kita persembahkan seluruhnya tapi dengan ragu-ragu. Iya, itu manusiawi. Tapi percayalah, di tangan pencipta, di tangan yang membuat kita lebih aman. Dia lebih tahu seluruh hidup kita ketimbang kita. Jadi serahkan semua hidup kita supaya Tuhan pakai, sehingga melalui hidup kita ini orang lihat, wah dia benar menyembah Tuhan. Sehingga nggak rahasia lagi, orang yang menyembah Tuhan itu terlihat langsung. Saya teringat satu kata proskuneo, itu artinya tukis, mencium, atau apa ya, seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Itu tukis, penyembah itu kayak gitu. Jadi seekor anjing apa sih yang paling dibanggakan dalam hidupnya? Gak ada yang lain. Ketika dia ketemu sama tuannya, itu bangganya luar biasa. Ekornya goyang-goyang, dia mulai teriak-teriak, dia mulai gonggong ya, dia mulai gonggong sekuat tenaga supaya orang tahu ini tuan aku. Wow, bangganya dia. Ini tuan aku. Bahkan kalau kita ajak dia jalan-jalan, saya pernah punya seekor anjing dulu. Itu gimana ya? Pernah nggak lihat seekor anjing, kita bawa anjing itu kita tarik-tarik dari belakang? Nggak pernah. Dia pasti selalu di depan, kita yang kewalahan. Kenapa? Dia begitu bangga. Hanya dekat sama tuannya. Itulah kita. Itulah penyembahan. Kita hanya punya kesukaan, kebanggaan, nggak ada selain kita dekat dengan Tuhan. Itulah penyembahan. Di luar daripada tuannya, lihat aja. Sampai kita lihat ada Hachiko lah, ya. Ada, saya nonton kemarin film apa, yang dia nunggu tuannya pergi kerja, sampai balik lagi, ketemu sama orang lain, tapi dia masih sama yang itu, sama tuannya. Wow, seperti itulah diibaratkan proskuneo, penyembahan. Di penyembahan sekali lagi bukan hanya sekedar gaya hidup, tetapi harus menjadi hidup, bagian hidup kita. Gitu kan. Terima kasih penjelasannya untuk Bang Herdi, dan benar ya bahwa memang kita harus memberikan apa yang kita punya, karena sebenarnya hidup kita ini adalah miliknya Tuhan ya kan, karena kita sudah ditebus dan harganya sudah lunas terbayar. Jadi seharusnya kita persembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan, karena semua hidup kita adalah miliknya Tuhan. Nah, jadi sama seperti seorang budak ya, dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya, dan seluruh hidupnya dia abdikan sepenuhnya kepada tuannya. Demikian juga seharusnya kita kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang perlu kita pertahankan, tidak ada lagi yang perlu kita ini nggak boleh Tuhan, ini jangan Tuhan, kalau yang ini boleh Tuhan, kalau yang ini jangan dong Tuhan, kalau yang ini bisa, tapi kalau yang ini jangan. Nah, kadang kita seperti itu sama Tuhan. Ada hal-hal yang kita pertahankan, ada hal yang dengan rela kita lepaskan gitu. Tapi mari kita mulai belajar gitu untuk mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan.